Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyuniarti, NPM 21110300041 dari kelas MPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kisos. Pengertian kisos dan dasar hukum kisos. Kisos secara etimologi berasal dari kata kososo yang artinya memotong atau berasal dari kata aktoso yang artinya mengikuti. Maksud mengikuti pada arti yang kedua adalah mengikuti perbuatan si penjahat sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan. Sedangkan secara terminologi, qisas adalah jarimah yang dijatuhi setimpal dengan perbuatannya. Qisas menurut syara adalah melakukan pembalasan suatu perbuatan kejahatan dengan hal yang sama sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dasar hukum qisas sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-qurru bil qurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika tahfifum min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Macam-macam kisos. 1. Pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja atau adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang layak untuk membunuh. 2. Pembunuhan tidak disengaja atau khata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh, seseorang melempar mangga di atas pohon dengan batu, tetapi batunya yang mengenai kepala orang sehingga mengakibatkan kematian dan lain-lain. 3. Pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh, seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya. Tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia. Maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja. Apabila korban yang mengalami luka berat memaafkan pelaku, maka pelaku tidak dikenakan hukuman kisos, tetapi tetap dikenakan diat saja. Diat ringan sewajarnya dikenakan kepada pelaku perusakan atau tindak melukai serta menghilangkan fungsi anggota tubuh korban. Syarat-syarat kisos. 1. Orang yang membunuh sudah baligh dan berakal. 2. Ada kesejangan umur. 3. Orang yang membunuh bukanlah bapak atau orang tua dari yang terbunuh. 4. Dilakukan secara langsung. 5. Orang yang dibunuh bukanlah budak yang dimilikinya. 6. Orang yang dibunuh adalah orang Islam, bukan orang kafir. 7.
Ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang benar-benar pelaku pidana. 8. Minimal ada 2 orang saksi yang melihat kejadian perkara. 9. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Hikmah qisas. 1. Mengurangi angka kriminalitas yang karena qisas pelaku pembunuhan adalah hukuman mati. Jadi, perdamaian di muka bumi ini akan semakin membaik. 2. Tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat. 3. Menghindari sikap marah dan benci dari pihak keluarga korban. 4. Dapat dijadikan pelajaran bagi setiap manusia bahwa tidak mudah melakukan pembunuhan manusia sehingga menjamin keselamatan dan ketentraman jiwa umat manusia serta kelangsungan hidupnya. 5. Pencegahan bagi masyarakat yang menyaksikan melaksanakan hukuman tersebut agar lebih berhati-hati dan tidak sewenang-wenang terhadap nyawa atau tubuh manusia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.